Jadi kita tadi kalau pulang sama orang tua, usahakan waktu yang kita ada di rumah itu manfaatkan sebaik mungkin bersama orang tua kita. Masa-masa kita sama orang tua kita itu nggak bisa kita itu kapan atau kapan ya. Karena masa-masa yang itu dirindukan sebenarnya sama beliau. Kita nggak akan bisa ngurangin kalau kesempatan itu udah nggak ada. Penyesalan aja. Ya. Terutama untuk ibu. Buat kalian yang masih ada ibu, ketika kalian pulang nanti, manfaatkan waktu kalian untuk berdua sama beliau. Buat kalian yang masih ada ayah juga, sharing sama beliau. Kalian tetaplah putri kecilnya. Kalian bukan orang dewasa karena kalian sudah masuk polinema lebih pintar dari ayah kalian. Dah. Kalian tetap putri kecilnya yang dibimbingnya, yang dipakein baju, yang nyebrang tetap digandeng. Ya, jangan kalian bisa pegang HP, kalian anggap orang tua kalian gaptek. Orang tua kalian gak ngerti apa-apa. Kalian lebih mementingkan HP-an, lihat Instagram, lihat TikTok, lihat segala macem. Waktu di rumah habis, besok udah berangkat lagi. Bahkan orang tua panggil-panggil, "Duh, ayo makan." Itu ibu sudah nyiapin masakan. Ya, kalian gak hiraukan karena kalian HP-an atau ngerjain tugas di kamar. Manfaatkan waktu. Ketika kamu memang pulang, itu waktu untuk orang tuamu, bukan untuk yang lain. Kalau dihitung ya kalian kuliah. Setelah kuliah selesai umur kalian berapa? Yang ada di depan kalian adalah jenjang karir dan pernikahan. Jenjang karir adalah jenjang kalian kerja yang justru waktunya lebih sedikit buat orang tua. Dan ketika di masa itu orang tua kalian pun usia sudah lanjut, ya udah sakit, udah nggak seperti dulu lagi, nggak kuat. Dia yang dibutuhkan dia adalah bersama dengan anaknya. Cuman ngajak ngomong, ayo ayah, hari ini gimana? Ayah aku di sekolah gini, udah senang. Gitu. Manfaatkan seperti itu. Berkumpul sama keluarga, kalau kita sudah sampai di posisi berkarir, berumah tangga, itu adalah kesempatan yang sulit kita temui lagi. Apalagi kita seorang perempuan. Dimana kalau kita sudah nikah, ridho kita ridho suami. Kalau suami bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Ya, jadi manfaatkan. Ketika kalian masih single kayak gini, keluarga adalah segalanya. Adik kita, kakak kita, ya. Bagaimana kita memberikan contoh sehingga di hati mereka, oh anak saya ini sekolah di Polinema, akhlaknya baik. Alhamdulillah. Jadi orang tua lega bisa nitipin kalian di tempat yang benar, di tempat yang semua orang pengen di sini. Jadi bukannya salah lagi, karena orang tua nanti juga diminta pertanggungjawabannya untuk seorang anak perempuan, apalagi ayahnya. Gimana kalian membimbing anak kalian sampai nanti menikah? Ya. Lalu dalam hadis dikatakan sifat tawadu rendah hati itu hanyalah menambah kemuliaan pada diri manusia. Maka bersikaplah rendah hati, semoga Allah merahmati kamu. Kita harusnya rendah hati seperti Rasulullah waktu dalam kisah nyuapin pengemis buta dengan makanan. Ingat ya, pernah kan dengar cerita itu? Beliau tetap nyuapin makanan walaupun ini pengemis ngoceh-ngoceh. Malah bilang Muhammad segala macam. Kalau kita depan dia udah kita pukul pakai batu paling orangnya. Nggak sabar kita. Rasulullah itu masya Allah sabarannya emang gak ada yang bisa nandingin sempurnanya beliau ya. Tapi kita bisa belajar untuk rendah hati, untuk sabar, maaf. Rasulullah ajarkan itu. Kita belajar. Walaupun kita nggak bisa, kita belajar mencoba. Ya, rendah hati dengan siapa? Dengan guru, dengan orang tua, dengan sekitar kita. Bagaimana kita supaya jadi manusia itu yang mulia, nggak sombong. Mentang-mentang ada di rohis polinema, kalian sombong. Seolah-olah kalian adalah orang yang ibadahnya paling baik. Jadi kalian mandang teman-teman di luar sana bukan orang yang perfect agamanya. Jangan ya. Kita nggak pernah tahu di sisi mana orang itu mendapat pengampunan Allah. Kita nggak pernah tahu orang itu sudah
menjadi orang yang mulia, sekalipun dia kita lihat lebih dari pakaian jauh daripada kita. Itu sama kita merendahkan orang lain. Jadi semua sama-sama belajar, yang di luar juga belajar, tapi dengan cara masing-masing. Ya. Kita kalau bisa ada di perkumpulan ini ngajak yang di luar sana, ya mengajak ke arah yang baik, mencontohkan, tapi bukan menggurui. Kalau seumuran tuh nggak mau digurui. Tapi kalau sejatinya mencari ilmu itu nggak ada yang namanya sudah cukup di batas ini. Orang yang sudah sarjana aja pengen S2, pengen jadi profesor, ya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, ya kepingin terus, kepingin terus, kepingin terus. Haus, ilmu itu harus haus ilmu. Lalu kita dalam memilih teman itu pilih yang benar-benar mengajak kita ke arah kebaikan. Kita dilarang sama Rasulullah untuk berdusta, berkhianat, serta ingkar janji. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanat ia berkhianat. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Rasulullah nggak suka. Ya, apalagi di hari lahirnya Rasulullah ini kita harus menyeriakan kayak gini. Jangan sampai kita berbohong. Untuk hal-hal aku pengen ke sana mau lintas, ternyata kita malah pacaran. Ya, bilangnya hadir acara majelis, malam ternyata acara lain. Berdusta kan? Lalu kalian dikasih janji sama teman kalian dalam hal sepele, janji yang bikin bisa berantem itu uang kan? Masalah uang. Sepele memang. Cuman kalau saya boleh kasih tips, ketika kalian minjemin uang kalian ke teman kalian, kalau kalian punya, kasihkan. Tapi kalau nggak punya, jangan. Jangan dipaksakan. Kalau kalian punya, resikonya kalian harus menganggap uang itu hilang. Kalau kalian nggak mikir uang itu hilang, kalian akan berharap terus. Berharap terus, dan di mana-mana posisinya kita yang punya uang lebih rendah sama yang pinjemin. Jadi secara logikanya gini, kita pinjam uang nih, butuh uang kita kalau nggak punya hati kayak tadi, kita meminjamkan nggak asasnya tadi susah. Jadi kamu minjemin uang ke teman kamu, tapi kamu nggak punya asas, udahlah hilang itu dibayar syukur nggak ya wes gitu kan. Tapi kamu berharap uang itu kembali, berarti kamu butuh uang itu. Jangan kamu kasihkan kalau uang itu kamu butuhkan. Jadi kamu ketika minjem uang ke teman, minjemin uang, coba pasti kamu ketika butuh akan bilang gini, aku butuh uangku buat ini, buat ini. Jadi kamu yang ngemis sama dia. Jangan. Buat apa itu uang kita? Kalau enggak bilang enggak ada, tolak dengan kebaikan. Tolaknya gimana? Saya ada uang lebih, tapi untuk keperluan ini. Tapi kalau untuk keperluan kamu, saya enggak ada. Kalau kita bilang saya nggak punya uang, bohong ya. Dusta jadinya. Tapi kalau misalnya kita pinjemin uang sama teman, saya punya uang. Tapi kalau untuk kamu saya nggak ada. Bilang aja gitu. Sebentar doang deh pinjemnya 2 hari. Rayuan manis ya, kalau orang pinjam itu rayuannya semua sejurus tuh dikeluarin. Biar kita dikasih. Iya, biar sebentar juga ini duitnya juga nggak ada yang sebentar gitu. Ini jawab terus. Karena memang daripada resiko. Nanti kamu bisa musuhan sama dia, merusak silaturahmi. Ya Rasulullah nggak suka orang yang memutus silaturahmi itu. Hanya karena uang. Itu masalah paling inti uang itu. Ya kalau kamu bisa pinjamkan, pinjamkan. Tapi anggapan hilang. Tapi kalau nggak bisa, sudah. Bilang seperti itu dengan sopan. Dengan menjaga hatinya. Dan nggak perlu kalian harus menceritakan, aduh pengeluaranku banyak, buat ini, nggak perlu. Bukan untuk itu, dia nggak perlu tahu apa kesusahan kamu. Orang tuaku gini, bahkan kamu sampai merendahkan orang tuaku, bapakku nggak bisa ngirim uang itu aku perlu gini, jangan ya. Kita sebagai anak menjaga harga diri orang tua kita, jangan direndahkan depan orang yang kita nggak kenal siapa. Bahkan kita nggak tahu dia nolong kita apa enggak, kita nggak tahu. Ya, jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya memang kamu punya uang, pinjamkan, tapi anggap itu hilang. Balik ya sudah. Nggak balik urusan dia, karena utang kan dibawa mati ya. Udah pikir aja gitu. Legowo. Kalau dia misalnya berdusta, ya udah berarti kita kenal dia orang yang ingkar.
Dia ciri-ciri orang munafik. Sudah, kamu jangan berteman sama dia. Buat apa? Ya, berteman sama orang seperti itu hanya akan mengajarkan kejelekan buat kita. Jadi kita nanti seudon terus tuh, lihat tuh, bilang katanya nggak bisa bayar duit, tapi jajannya banyak, ya kan? Beli kerudung, update status makan di Starbucks gitu ya kan? Kita seudon, ya ngerusak diri kita sendiri. Jangan. Sebaiknya kita berbaik sangka sudah, kalau kita sanggup kasihkan, kalau tidak sudah. Kamu hitungnya, oh ini misalnya sudah terlanjur kamu kasihkan nih, ternyata ada teman kamu bilang, lo ngasih ke dia tadi duit, dia kan tukang utang, misalnya gitu. Misalnya, pasti ada lah yang kayak gitu ya. Waduh, kejeluguk nih, gimana dong? Soalnya dia bilangnya buat ini penting banget. Bahkan ada yang bilang untuk berobat, orang tuanya segala macam ya kan. Aduh, gimana nih? Ya udahlah, niatin sedekah aja. Karena kalau kita sedekah, baliknya lebih banyak dari yang kita kasih. Ya, sudah kita legowo, kita juga nggak pusing mikirin dia. Nanti jadi penyakit, nggak enak. Kamu beli Panadol bolak-balik nanti. Nah, jadi kalau kita ketemu teman seperti itu, kita hindari. Dia sudah orang yang dusta, dia sudah orang yang ingkar, ya. Nanti daripada nularin, jauh-jauh hari dijauhin. Jauhinya dengan baik-baik, bukan berarti kamu nggak temenan lagi. Tetap kamu santun, jaga silaturahmi. Ketika dia ngajak ke arah yang kira-kira nggak masuk akal, yang nggak masuk logika, sudah jangan diikuti. Kita harus pilih-pilih teman sekarang. Banyak teman yang sukanya update status, lebay-lebayan, nyindir-nyindir. Udah nggak usah ditemenin aja. Kalau perlu kamu hate, nggak usah dilihat. Walaupun dia nyindir buat kamu, kan capek sendiri gitu. Di hate aja. Kan hak kita juga untuk nggak lihat punya dia. Nanti kalau misalnya dia tambah kesel, lo nggak lihat statusnya ini, malah dia yang nyampein sendiri gitu. Udah anggap aja nggak perlu. Banyak kegiatan yang harus kita lakukan di bulan Maulid, kayak misalnya kita sholawatan, ya salawat, salawat bulan 1000 kali. Di sini saya diajarkan sama guru saya, kan di sini Rasulullah bilang, jadikanlah hari kelahiranku sebagai hari raya kalian, perbanyaklah sholawat pada hari itu, maka kalian akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Jadi sholawat aja bisa menyelamatkan kita ya. Bahkan siapa, Abu Lahab dulu senang kan sama kelahiran Kanjeng Nabi, dan Abu Lahab itu tidak mendapatkan siksa ketika dia bersenang bahagia waktu lahirnya Kanjeng Nabi. Jadi bahagianya Abu Lahab itu aja dijauhkan dari siksa, apalagi kita ya, kita umatnya loh. Hah? Kayak kita bisa bikin status yang manfaat di WA nih, misalnya apa? Happy Milad Rasulullah. Ya. Selamat ulang tahun kekasihku. Ya udah, kekasihku siapa? Bukannya cowok ya. Rasulullah kekasih kita. Kita bikin status gitu nggak apa-apa, nggak lebay, biarin. Aku cinta kok. Cinta kan buta ya. Tulis status. Ya Habibi ya Rasulullah. Ya, selamat milad. Kita bikin status. Nanti orang lebay bikin, biarin, hak aku ya dong, daripada aku nulis status buka aib sendiri ya kan. Hari ini kita gini, hari ini kita gini gitu. Nggak penting. Kita bikin kayak gitu, bikin Rasulullah senang. Kita punya kekasih yang kira-kira nggak bakal mengkhianati kita, ya Rasulullah. Suami aja nanti bakal ninggalin kita, tapi Rasulullah enggak. Kita syafaat 1 kali, di kantong dia ada nih nama kita. Yang bantu kita nanti dicari dulu mana ya namanya. Ketemu 1 kali itu ketemu nanti. Makanya apalagi 1000 kali. Di sini saya diajarkan untuk baca sholawat 1000 kali. 1000 kali, bacalah sholawat 1000 kali, maka kamu akan ketemu Rasulullah sebelum kamu meninggal. Siapa yang nggak mau ketemu Rasulullah? Mau nggak? Gampang ya caranya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai 1000 kali setiap hari. Diamalkan. Ada kisah di Madura, tukang sapu di masjid, orangnya udah tua.
Ini diceritakan sama guru saya, diceritakan lagi ke saya waktu kita lagi taklim. Jadi nenek tua ini sukanya kalau ngambil daun. Jadi di masjid itu diambilin daun, dipilihin satu-satu, ya, dipilih satu-satu, tapi gak pakai sapu bersihin masjidnya. Sampai yang nunggu masjid itu bilang, kasihan kan lihat panas-panasan. Akhirnya disapuin sama dia pakai sapu lidi. Lalu nenek ini marah, kenapa kamu sapu-sapu, saya cuma bantu kamu, kasihan. Ternyata nenek ini marah. Kenapa? Biarin saya milihin satu-satu. Biarin satu-satu. Lalu gak lama nenek ini meninggal, penunggu masjid ini dikasih mimpi. Melihat nenek ini udah ganti sama Rasulullah. Kaget kan? Bisa mimpi Rasulullah, berkata nenek ini. Amalannya apa? Jadi ketika nenek ini ngambil daun itu, dia cuma baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berapa daun yang akan jadi saksi? Dijemput sama kanjeng Nabi. Ya, siapa yang nggak mau dijemput? Kita meninggal nggak tahu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maunya apa? Su'ul apa husnul? Husnul ya. Caranya gampang. Baca aja sholawat sebanyak apapun. Banyak kisah-kisah yang menunjukkan manfaat dari sholawat itu. 1.200 subuh, 200 zuhur, 200 asar, sampai bisa 1.000. Nggak kerasa, dilebihin lagi, lebih manfaat daripada kamu scroll terus IG-mu, nggak manfaat. Tapi susah loh istiqomah kayak gitu. Banyak yang bilang gini, aku punya mobil, aku sholawatin dulu ya. Kenapa kamu bisa punya keyakinan kayak gitu? Berkahnya kanjeng Nabi. Rasulullah itu kaya ya, yang punya Allah sana. Jadi dikasih sholawat, saya niatkan saya mau punya rumah ini berkah sholawat, sholawatin dulu lah, atau dipegang-pegang nih mobil dulu, ya kan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya tahu dapat mobil yang lebih baik atau enggak, berkah sholawat dikasih yang lebih bagus yang dari dipegang nih Allahumma sholli ala Muhammad ya. Nah, jadi kalian kalau bisa diamalkan daripada kita scroll di HP lama-lama, habis sholat itu cepet kok baca 200 Allahumma sholli ala Muhammad, baca cepet, insya Allah cepet kalau udah biasa. 200 gitu, jadi 1.000. Kalau mau 500 lebih banyak dari 1.000, Masya Allah. Nanti kalau kalian meninggalnya udah dijemput sama kanjeng Nabi, nanti cariin aku ya. Nanti nyari aku. Aku diajarin sama Hasan, aku mau panggil gitu ya, biar sama-sama. Nanti aku juga nyari kalian. Aku pernah ngajarin, ayo yang mengikuti ajaran sini, yang mengamalkan, nanti aku cari. Semoga kita semua nanti disebut kanjeng Nabi, ya, dirindukan sama kanjeng Nabi. Ya, banyak yang seperti itu. Kita baca nih kisah-kisah, jangan baca film Korea, jangan baca buku-buku yang tebal-tebal segini, tapi kita nggak ngerasa ngantuk. Cuman kita baca kisahnya kanjeng Nabi aja udah ngantuk. Sebenarnya kalau kalian mau baca kisah kanjeng Nabi itu seru. Ada kisahnya Ja'far As-Shadiq itu yang sampai dipatahkan, akhirnya beliau dikasih sayap sama Allah untuk bisa ketemu Rasulullah. Pernah dengar? Ya. Nah, saking cintanya dia nggak mau masuk surga sebelum sama kanjeng Nabi. Nah, kita ini apa ya? Nggak punya amal yang banyak, tapi kita bisa sholawat yang banyak. Kita lagi head pun boleh sholawat, ya kan? Ya nggak boleh baca Al-Quran, nggak boleh ya. Cuman kita boleh sholawatan, manfaatkan itu semua. Maka dari itu di bulan Maulid ini perbanyaklah sholawat. Sholawat kepada Rasulullah. Jangan sampai kita nggak mendapatkan apa-apa. Hati kita ini bahagia. Orang yang bahagia nanti dapat syafaat. Ya, bahagia lahirnya Rasulullah. Cinta, ya seperti kekasih kita, memang kekasih kita ya, bukan seperti ya. Bukan pacar. Kalian ini nggak boleh pasang pacar kalian, belum boleh pacaran. Suami boleh, tapi pasang status ya Rasulullah aja. Banyak yang bisa dijadikan kita membaca kisahnya. Bayangin nih seperti apa fisiknya Rasulullah. Yang kena bulan pun kalah terangnya bulan. Masih terang beliau. Bahkan dengan cahayanya beliau, jarum peniti yang ada di gelapan ini bisa kelihatan.
Kan terang banget ya. Gimana kita nanti nih kalau ketemu beliau? Siapkan diri sebaik-baik mungkin. Jadi orang yang dikasih sama Rasulullah. Ikuti sunnah-sunnahnya. Ikuti ajarannya. Ya, supaya kita dapat syafaatnya. Sekian dari saya. Mungkin ada yang kurang bisa dimaafkan. Kalau ada yang lebih mungkin karena Allah salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ummu Hasan atas ilmu dan nasihat-nasihat yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan apa yang telah kita dapatkan hari ini dapat dipelajari dan juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja menuju acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Baik, bagi peserta yang ingin bertanya silahkan dapat mengetikkan pertanyaannya melalui room chat dengan format salam, nama underscore pertanyaan. Adapun bagi peserta yang saat ini hadir offline, apabila ada pertanyaan, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya dengan cara mengangkat tangannya terlebih dahulu. Setelah itu bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Permisi, Ustazah, izin bertanya. Sebenarnya masih terkait dengan pertanyaan yang tadi, yaitu terkait hutang. Saya juga pernah mendengar tentang hutang itu dibawa mati, ya Ustazah. Nah, terus itu juga ada yang mengatakan kalau misal kita yang meminjamkan uang kita, terus kita ingat kalau dia itu punya hutang sama kita. Cuman kita itu nggak mengingatkan dia. Nah, kita ini dosa gitu Ustazah. Penjelasannya seperti itu. Apa itu benar atau tidak? Kemudian jika benar itu kita bagaimana ya Ustazah terkait hukum kita tadi untuk mengikhlaskan uang tersebut. Terima kasih. Ini masalahnya kayaknya berkisar sama uang terus ya. Uang utang dibawa mati ya. Benar, karena gini, ketika mayit akan dikubur, maka akan ditanya siapa yang punya tanggungan hutang piutang sama mayit ini, betul apa tidak? Oke. Nah, ketika itu misalnya kamu punya duitmu ada sama dia, tapi kamu diam, kamu salah, kecuali kamu sudah mengikhlaskan, gitu. Kamu bilang dia masih punya utang nih sama saya kamu bilang sudah ikhlas, tapi di lain waktu, di lain cerita pernah lalu terbuat kisah tentang si A ini, lalu kamu bilang oh segitu, dia tuh punya utang sama saya, kamu gak ikhlas. Itu namanya ketika ikhlas udah kubur dengan dia sekalian gitu. Jadi gak usah ngepikirin. Kalau terus kamu tadi bilang bagaimana menyikapinya kalau dia punya utang, saya nggak nagih gitu ya, nggak ditagih gitu ya. Salah. Mengingatkan tuh 3 kali. Tagih. Kamu memang niatnya dia sampai 3 kali, gimana uang saya? Jangan menek kemampuan seseorang. Oh nggak bisa, tanggal sekian ya, 2 kali, 3 kali, nggak bisa udah, jangan ambil resiko keempat. Resiko keempat ikhlaskan. Udah repot. Daripada dia harus berbohong untuk merangkai cerita supaya menutupi mundur-mundur kamu malah bikin dia dosa. Makanya saya bilang tadi, ketika kamu minjemin uang ke orang, anggapan itu udah nggak ada. Jadi kamu nggak punya kesempatan untuk nagih. Biar dia bingung dengan diri dia sendiri. Kamu dapat pahala sedekah, dia nanti yang akan membayarnya ke kamu di akhirat.
Dia yang akan, dia punya akad sendiri gitu. Kita ini kalau dalam keuangan itu banyak akadnya, nggak sembarangan pakai-pakai. Ya kayak misalnya kalian beli sepeda motor kredit nih. Ini saya diajarin sama guru saya Habib Soleh. Terus kalian hutang piutang, ini hutang juga loh ya hitungannya. Ngambil motor misalnya kredit atau rumah atau mobil. Nah di sini kalian DP 1 juta, DP 1 juta, lalu kalian cicilannya 1 bulan 500. Nah misalnya 1 tahun, 500 kali 1 tahun itu 6 juta ya Mbak ya. 6 juta ditambah 7 juta, tambah 1 juta jadi 7 juta. Sedangkan motor ini dijualnya harga 3 juta. Gitu. Misalnya ini ambil garis besarnya aja ya. Lalu kalian beli. Tapi kalian sudah kena hukum hutang piutang tadi. Supaya barang kalian ini nggak jadi riba, supaya barang kalian ini jadi halal dan barokah, ketika kalian mengakatkan tadi, setelah pergi ke dealer, hitung dulu semua total berapa. Tadi kan total 7 juta. Kamu keluar dulu, dia orangnya sibuk nulis-nulis nih, kamu keluar, keliling sebentar, masuk lagi. Udah mau akad nih, kamu masuk. Saya beli motor ini dengan harga 7 juta, saya bayar uang muka 1 juta, saya cicil 500.000 1 bulan selama 1 tahun. Jadi kan kamu bilang 3 jutanya tadi. Gitu, supaya kita nggak kena ribanya. Ya, apapun itu, rumah. Rumah kamu kalikan, selama 5 tahun kamu beli berapa? Cicilannya 1 bulan berapa kalikan 5 tahun tadi. Ditambah DP, berapa total semuanya, itu yang kamu bayar. Bukannya kamu cicilan tadi ini, enggak gitu ya hitungnya. Jadi kamu udah dapet tadi, jadi saya beli motor ini dengan harga sekian, saya cicil 1 tahun, 500 1 bulan, selama 1 tahun, saya DP 1 juta. Insya Allah aman dari riba. Sama, itu utang piutang juga. Sama dengan teman kalian juga tadi, kalau sudah akadnya sampean ngiklasin, udah, nggak usah ditagih sampai 3 kali. Biar aja dia sibuk dengan dirinya sendiri mau mengulur-ngulur waktu. Yang namanya orang munafik, orang nggak amanah, mau gimana juga susah ngejarnya ya. Nggak perlu kita harus ngemis sama dia. Lah, nggak mau ngambil resiko nggak usah dikasih. Kalaupun kamu kasihan, misalnya bilangnya untuk orang tua sakit atau apa gimana, kamu kasih aja misalnya dia minjem 300.000, udah kasih 50.000. Maaf saya nggak bisa, saya nggak ada uang, tapi ini saya punya 50.000 untuk bantu kamu. Udah, beres. Selesai lah, kita nggak usah beribet-ribet ya. Ya, mungkin seperti itu. Kalau misalnya kamu terlalu ribet atau gimana, nggak usah ngambil resiko. Pusing ya, ngurusin duit. Ngurusin duit. Saya ini punya kuota ya, kuota jadilah versi terbaik dengan caramu sendiri, jalani dengan ikhlas. Berdamailah dengan keadaan, akan ada banyak bahagia menanti di depan. Berdamailah dengan keadaan. Ya. Jadilah versi terbaik bagi dirimu sendiri. Kamu nggak harus mengada-ngada, kamu ini bisa itu nggak usah. It's me, gitu. Ya. Berdamai dengan keadaan. Kalau temanmu nggak bisa bayar, ya udah, damai aja, pusing-pusing. Hidup itu udah enak, jangan dibuat sulit. Nah itu kuota saya ya. Maksudnya setiap hari saya punya prinsip seperti itu. Banyak yang bikin masalah, udahlah biarin aja. Kenapa harus saya sibukkan diri saya untuk masalah itu? Toh saya punya Kanjeng Nabi yang harus saya sibukkan dengan sholawat saya. Ya, gitu. Ya, monggo. Jazakillahu khairan katsiran kepada Ummu Hasan atas jawaban yang telah diberikan. Baik, karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf bagi teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab sekarang. Tapi jangan khawatir, kami membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai materi hari ini. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan teman-teman yang belum terjawab, insya Allah akan di-share jawabannya di dalam grup Firman Jumat beserta notulen dari kajian hari ini. Acara yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Ummu Hasan. Kepada Ummu Hasan dipersilakan.
Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Kalau ada hilaf saya, ada salah saya, ya dalam menyampaikan materi mungkin ada yang kurang berkenan, mungkin ada yang tersinggung, atau mungkin ada yang sakit hati. Saya tidak tahu, tetap di mana kesalahan saya mohon maaf. Kita menjaga hati, takut kalau sampai masih ada yang ganjel di sini. Gimana sih Umasan tadi bikin sakit hati aku gara-gara utang atau gara-gara apa ya? Jangan sampai seperti itu. Semoga kita ini nanti dikumpulkan dalam kumpulan yang baik, ilmu yang berjalan hari ini manfaat buat kedepannya, ya bisa jadi pembelajaran buat kehidupan ke depan, bisa jadi muslimah yang baik, muslimah yang berakhlak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nasna 'alaika anta kama sana 'ala nafsi falakal hamdu hazzatan wal hamdu lillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala fil mala'i ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi hatta tarisa wa ala wa man alaihi wa nakal marisin. Allahumma inna nas'aluka wa adana wa dina abadana wa husana wa amalana wa ahlana wa kulli satana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amani ويدك واجبر من كل شيء نمر واجبر وعني والذي وللبر وغير نزيم إنك على كل شيء قدير. اللهم جميع وإياهم في وعافية وسلامة وهينا وأيام بتقوى واستقامة وأذن وأيام بمجتمع في العالمين سميع الدعاء وسيم وجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقك كما دمت الدائر والتبذير أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان رب العزة عما يصفون والسلام والسلام Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.